bersama saya Nia Kurbavo. Jadi video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi teks deskripsi. Kita langsung saja masuk pada materinya. Apakah ada dari teman-teman mengetahui apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi itu merupakan teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi. Adapun tujuan dari teks deskripsi, yakni untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup tentang suatu objek agar pembaca dapat membayangkan seolah-olah mengalami secara langsung apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi. Kita masuk pada ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yakni 1. Menggambarkan objek secara konkret dan rinci. Yang berikutnya itu menggunakan banyak kata sifat dan juga kata benda. Nah, teks deskripsi juga memiliki ciri yakni menggunakan panca indera sebagai dasar penggambaran, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga pengecapan. Dan yang ciri yang terakhir itu biasanya menggunakan bajas atau gaya bahasa kiasan dan biasa menghidupkan suasana di dalam teks deskripsi menggunakan kata-kata. Adapun struktur dari teks deskripsi, yakni yang pertama adalah identifikasi, itu mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Yang contohnya itu kita menggambarkan tempat wisata, orang, peristiwa. Awalnya itu kita memperkenalkan apa yang ingin kita gambarkan di dalam teks deskripsi itu. Saya kasih contoh, jika saya ingin memberikan atau menulis teks deskripsi tentang kolam wisata Oluan. Nah, jadi yang pertama tentu saja kita harus memperkenalkan terlebih dahulu kolam Oluan itu seperti apa, dia di mana, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut itu adalah deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini kita menggambarkan bagian-bagian objek secara rinci berdasarkan apa yang kita amati. Nah, contohnya itu kayak warna, ukuran, suasana, bentuk, suara, dan lain sebagainya. Seperti saya kembali ke contoh yang saya berikan, itu menggambarkan tentang kolam wisata Oluan. Jadi saya menggambarkan seperti apa suasana di kolam wisata Oluan itu. Struktur yang terakhir itu adalah simpulan atau penutup. Nah, simpulan atau penutup ini biasanya opsional, bisa ada atau tidak. Nah, kesimpulan ini itu merupakan kesan umum penulis terhadap objek yang kita deskripsikan. Kita masuk kepada kaidah kebahasaan. Itu biasa menggunakan kata sifat. Kata sifat itu contohnya cantik, indah, kasar, dan juga sejuk. Menggunakan kata benda khusus seperti Candi Borobudur, kucing Persia, dan lain sebagainya. Adapun kata kerja aktif, contohnya terlihat, terdengar, terasa. Adapun menggunakan majas, yakni majas personifikasi, metafora, atau hiperbola. Nah, yang berikut itu menggunakan kalimat rincian dan panca indera. Contohnya, udara di sekitaran kolam wisata Uluan sangat sejuk karena pepohonan yang rindang di sekitar kolamnya. Nah, kira-kira apa saja sih tema yang bisa kita gunakan untuk menulis teks deskripsi? Nah, temanya itu contohnya, kita mau mendeskripsikan tentang hewan peliharaan. Nah, misalnya kita bisa mendeskripsikan kucing, burung, anjing, dan lain sebagainya. Adapun deskripsi tempat wisata itu misalnya Kolam Uluan, Fulan Vehan, Danau Toba, dan lain sebagainya. Adapun deskripsi suasana kelas seperti rumah, pasar, dalam kelas, dan lain sebagainya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menulis deskripsi. Yang pertama tentu saja kita harus memilih objek yang akan kita deskripsikan. Setelah kita memiliki objek, kita harus mengamati objek tersebut dengan panca indera kita. Nah, setelah kita amati, kita harus catat bagian-bagian penting dan detailnya. Setelah itu, kita menyusun kerangka berdasarkan struktur dan kita mengembangkan menjadi paragraf untuk mendeskripsikan apa yang kita amati. Dan yang terakhir, kita memperbaiki teks dan memilah kata-kata agar lebih baik. Nah, itu adalah materi-materi yang penting terkait teks deskripsi agar teman-teman bisa memahami. Selanjutnya saya akan memaparkan salah satu contoh dari teks deskripsi. Teman-teman bisa melihat di slide ini. Sampai di sini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!